Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Cecep Wandi Suwandi. Kali ini saya akan memaparkan PPT yang berjudul menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Sebelum saya memaparkan penjelasan tentang siklus air, apakah adik-adik semua ada yang tahu mengenai siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus air menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke atmosfer. Ini merupakan gambar dari proses terjadinya siklus air. Nanti saya akan jelaskan beberapa proses terjadinya siklus air. Sekarang adik-adik amati dulu gambar proses terjadinya siklus air. Pada slide ini ada tahapan siklus air. Yang pertama ada tahapan evaporasi. Siklus air diawali dengan evaporasi air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke atmosfer dan menjadi awan. Karena menerima energi panas dari matahari, air berpindah dari hidrosfer ke atmosfer. Yang kedua ada kondensasi. Proses di mana uap air di atmosfer berubah bentuk dari cair. Kondensasi muncul sebagai awan dan merupakan kebalikan dari penguapan karena uap air memiliki tingkat energi yang tinggi. Yang ketiga ada presipitasi. Hasil ketika partikel kecil hasil kondensasi mengembang menjadi besar melalui penggabungan untuk menopang udara yang naik. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara. Yang terakhir ada infiltrasi. Infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah, air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan bantuan menuju muka air tanah. Itu adalah tahapan siklus air yang gambarnya ada di atas. Setelah tadi ada pengertian siklus air dan gambar tahapan siklus air, sekarang saya akan menjelaskan dampak siklus air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembapan dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Itu merupakan dampak ke siklus air untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Sekian. Terima kasih atas sekarang saya akan menjelaskan
Dampak siklus air bagi kehidupan makhluk hidup. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada atmosfer akan mempengaruhi kelembapan dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Itu merupakan dampak siklus air bagi kehidupan makhluk hidup. Siklus air sangat berguna bagi makhluk hidup untuk menjalani kehidupannya di bumi. Sekian penjelasan dari saya mengenai menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Semoga adik-adik semua mengerti apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.